Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya akan menunjukkan bahwa Protestan semakin membela Protestan, semakin kelihatan trik retorikanya tanpa substansi apa-apa. Jadi sekedar memakai falasi untuk membenarkan diri. Ya. Kita akan lihat misalnya dari video terbaru dari Pendeta Patrick Smith. Kelihatan, it seems plausible pada permukaan, dan orang-orang yang tidak terpelajar, banyak orang netizen akan terpengaruh. Tapi kalau diselidiki secara mendalam, ada banyak sekali inkonsistensi, asumsi yang salah, dan kekeliruan logika. Vamonos, mari kita bongkar. Jadi dalam video terbarunya yang berjudul There is no true Protestant church, Catholic is the only wrong church, truth facts. Sampai sini kita paham bahwa Protestan hanya bisa bertahan kalau Katolik salah. Mereka berusaha untuk menunjukkan bahwa Katolik salah, dan kalau Katolik salah, menurut mereka otomatis Protestan benar. But it doesn't work like that. Ya. Katolik bisa salah, Protestan tetap salah. Protestan tidak akan benar hanya karena Katolik salah. Kita akan tunjukkan. Jadi saya beri judul pertemuan kita ini adalah tentang asumsi dan kesalahan logis yang bisa ditemukan dalam hampir semua pendeta Protestan. Mereka kayaknya tidak belajar logika ya, atau memang mereka belajar logika untuk secara khusus mempelintir dan mengelabui banyak orang. We don't know. Jadi ada analisis proposisi penting, asumsi tersembunyi, dan kesalahan logis serta bantahan terhadap argumen dalam video Pendeta Patrick Smith. Tapi ini untuk semua, karena pada dasarnya saya menemukan hampir semua ajaran pendeta menggunakan asumsi dan falasi yang hampir sama. Yang pertama dari video tersebut, proposisi 40.000 denominasi Protestan adalah mitos karena termasuk Katolik dan sekte marginal. Nah, asumsinya adalah bahwa hanya denominasi dengan perbedaan doktrin besar yang bermasalah. Kemudian gereja Katolik sama terfragmentasinya dengan Protestan. Ini kayaknya argumen basi dari Protestannya, namanya falasi tu quoque. Daripada menjelaskan fragmentasi dalam Protestan, mereka balik ke Katolik dan mencari-cari kesalahan Katolik. Ini namanya what aboutism, what about you maksudnya. Bukan mana dan lu bro, begitu. Alih-alih membantah fragmentasi Protestan yang jelas-jelas ini kan, pembicara menyerang Katolik dengan kelompok-kelompok kecil seperti Palmarian yang justru tidak diakui Vatikan. Kemudian ada false equivalence, membandingkan perbedaan ritus Katolik yang tetap satu dalam doktrin dengan perbedaan baptisan, ekaristi, keselamatan, sikap terhadap LGBT, perceraian, kontrasepsi di Protestan. Ya. Kalau mau jujur, Protestan punya 33.000 denominasi dan terus bertambah. Katolik cuma 240 ritus yang semuanya masih setuju paus itu bos. Jadi mana yang lebih kacau? Kalkulator pembicara atau teologinya yang kacau? Apa yang kacau di situ? Kalkulator atau teologinya? Ya. Yang kedua, proposisi batu karang di Matius 16:18 adalah pengakuan Petrus, bukan Petrus sendiri. Nah, ada asumsi bahwa Yesus tidak mungkin mendirikan hierarki gereja dan para rasul setara, jadi tidak ada pemimpin. Kesalahan logisnya adalah eisegesis, memaksakan arti batu karang sebagai pengakuan iman. Padahal Yesus langsung memberi nama Petrus. Petrus kan sama dengan batu. Jadi kemudian juga mengabaikan konteks, ignoring the context. Yesus memberi kunci kerajaan surga hanya kepada Petrus. Matius 16:19, bukan semua rasul. Ya, Yesus bilang, engkau adalah Petrus, bukan engkau adalah pengakuan iman. Siapa yang tambah di sini? Ya. Kalau Yesus mau dirikan gereja di atas pernyataan, kenapa dia tidak tulis di batu dan simpan di museum? Karena pernyataan itulah yang jadi dasar gereja. Kenapa justru kasih kunci ke Petrus? Apakah karena dia tukang kunci? Kemudian ada proposisi reformasi terjadi karena paus menolak otoritas Alkitab. Asumsinya bahwa gereja Katolik anti Alkitab. Luther murni hanya ikuti Alkitab tanpa agenda lain. Ini kesalahan logis. No true Scotsman. Klaim hanya Protestan yang setia pada Alkitab, tapi Luther membuang 7 kitab dan hampir membuang Yakobus karena tidak sesuai doktrinnya. Kemudian ada historical revisionism.
Gereja Katolik menyusun dan melestarikan Alkitab selama 1500 tahun sebelum Luther lahir. Jadi Luther bilang sola scriptura, tapi dia sendiri hapus kitab yang tidak sesuai seleranya. Jadi Alkitab itu otoritas tertinggi, kecuali kalau Luther tidak suka. Konsisten kau, Bang Luther, Bang Martin. Kemudian ada proposisi gereja sejati bukan institusi, tapi orang beriman yang hidup baik. Nah, asumsinya keanggotaan gereja tidak penting. Keselamatan hanya soal iman individu dan perbuatan baik. Kesalahan logisnya adalah ad hoc. Jika gereja bukan institusi, mengapa Protestan tetap bikin denominasi dengan struktur pendeta dan aturan? Ada kontradiksi. Yesus mendirikan gereja, Matius 16:18, bukan sekumpulan individu yang beriman secara random. Katanya gereja bukan institusi, tapi kok gerejamu punya gedung, denominasi, dan kolekte perpuluhan? Jadi gerejamu cuma institusi imajiner? Ya keren kalau bisa sekalian bikin gereja di metaverse ya. Kemudian ada proposisi kepausan tidak ada di gereja awal, baru muncul abad keempat. Nah, asumsinya adalah bahwa otoritas paus ciptaan abad pertengahan. Gereja awal egaliter tanpa pemimpin. Nah, kesalahan logisnya cherry picking, mengabaikan surat seperti Clemens pertama abad ke-1 yang menegur Korintus atas nama Roma, atau Ignatius dari Antioquia abad kedua yang menyebut Roma memimpin dalam kasih. Kemudian ada anakronisme, menuntut paus abad pertama punya kekuasaan seperti paus modern, padahal primasi berkembang secara organik. Nah, kau bilang paus tidak ada di abad awal, tapi Clement pertama tahun 96 sudah surat menyurat seperti CEO yang mengatur cabang. Jadi dia itu apa? Paus bayangan, atau mungkin rasul pakai sistem WFH, Work from Heaven. Kemudian ada proposisi perpecahan Protestan adalah bukti kebebasan, bukan kelemahan. Asumsinya perbedaan doktrin sekunder, baptisan, ekaristi itu tidak penting, dan Protestan tetap satu secara rohani meski terpecah. Kesalahan logisnya adalah special pleading. Jika perpecahan tidak masalah, mengapa Yesus berdoa untuk kesatuan? Yohanes 17:21. Hipokrisi, kritik Katolik soal kesatuan di bawah paus, tapi saat Protestan pecah, tiba-tiba jadi kekayaan keragaman. Ya. Protestan bilang mereka satu di dalam Kristus, tapi tidak satu di dalam gedung gereja. Jadi kesatuanmu itu seperti kopi tanpa kafein. Ada rasanya, tapi tidak ada isinya. Ya. Jadi video ceramah dari pendeta Patrick Smith ini adalah masterclass dalam logical fallacy. Yang pertama, menyalahkan Katolik untuk masalah Protestan. Ya, itu namanya whataboutism. Menafsirkan Alkitab seenak jidat, eisegesis, dan menuntut kesempurnaan sejarah dari Katolik, tapi memberi free pass untuk kontradiksi Protestan. Ini namanya standar janda, standar ganda, double standard. Kalau mau memisahkan diri dari gereja yang didirikan Kristus, setidaknya jangan bawa-bawa Alkitab yang dijaga oleh gereja itu selama 1500 tahun. Reformasi itu lebih tepat disebut deformasi. Dari satu gereja jadi 33.000 plus dan masih mengaku lebih Alkitabiah. Alkitabiah dari Hong Kong. I don't know. Kenapa kamu terpecah-pecah lalu menyalahkan Katolik? Ya. Itu alasannya apa? Jadi di Protestan itu setiap orang jadi paus sendiri. Mari kita bayangkan sebentar. Yesus datang ke dunia, memilih 12 rasul, mendidik mereka secara intensif, mempercayakan kepada mereka kuasa untuk mengampuni dosa, membaptis, dan mengajar segala sesuatu yang telah ia perintahkan. Lalu, setelah kenaikannya, menurut logika sola scriptura, Yesus sebenarnya berharap agar masing-masing dari kita mengambil Alkitab, duduk sendiri di kamar, dan jadi teolog otodidak. Katanya, tidak perlu gereja, tidak perlu otoritas pengajar, cukup kamu dan Alkitab, tafsirkan sendiri. Dan kalau kamu tidak setuju dengan gerejamu, ya udah, bikin gereja baru. Ya. Sungguh ini sebuah model yang mengagumkan dari Tuhan yang adalah Allah keteraturan, bukan? Atau mungkinkah ini justru proyek manusia modern yang suka menentukan segalanya sendiri? Yesus mendirikan gerejanya di atas batu karang, tapi ternyata sekarang menurut sebagian orang, batu karang itu adalah interpretasiku sendiri terhadap Matius bab 16. Para bapak gereja yang hidup dekat dengan zaman para rasul, semuanya sepakat bahwa Petrus memiliki peran khusus.
Tapi kini, seseorang di abad ke-21 dengan seminari kilat daring bisa mengatakan, tidak, mereka semua salah, saya yang benar. Mari kita jujur, kalau Alkitab itu begitu jelas dan cukup, kenapa sekarang ada ribuan gereja yang masing-masing mengklaim, kami yang paling setia pada Alkitab, kami yang benar-benar Injili, kami tidak menambahkan tradisi. Tapi anehnya, ada yang percaya baptisan itu dosa, baptisan bayi itu dosa, yang lain berkata itu kewajiban. Ada yang percaya Yesus hadir secara nyata dalam perjamuan kudus, yang lain berkata itu hanya roti saja. Siapa yang benar? Semuanya? Tidak ada? Bebas? Kalau semua tafsir pribadi itu sah, maka kebenaran telah menjadi demokrasi spiritual. Yang menang bukan yang benar, tapi yang paling meyakinkan di YouTube. Ya. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, Tuhan tidak membangun gerejanya di atas kebingungan massal seperti Protestan. Ia tahu manusia itu lemah dan butuh bimbingan. Karena itu ia mendirikan gereja yang kelihatan dengan otoritas yang nyata, dengan para gembala yang diberi kuasa oleh Roh Kudus. Kalau kebenaran itu penting, maka kita harus bertanya, siapa yang diberi wewenang untuk mengajarkan kebenaran itu? Jawabannya bukan saya sendiri setelah baca Alkitab. No. Jawabannya gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jadi, lain kali kalau ada yang berkata, saya cuma percaya Alkitab, saya tidak butuh gereja, kita bisa balas dengan senyum dan berkata, oh, kamu paus ya, gerejamu sudah punya katekismus sendiri belum? Minimal Alkitabnya kamu ambil dari mana ya? Bisa nggak kalau dikembalikan? Jadi masalahnya di sini, Protestan terpecah-pecah. Ketimbang menjelaskan masalah Protestan, mereka mencari masalah di Katolik supaya imbas. Sorry.